Al-labdu wa taqsimatu ila kam yang qasimul labdu yang qasimul ila qismain musta'malin wa umarin. Lafaz atau suara yang mengandung huruf hijaiyah itu terbagi dua. Ada namanya mustakmal dipakai dan ada muhmal tidak berlaku. Bahwa lafzul mustamal wa lafzul dalu ala ma'nan wa yusammal makna madlulan wa musamma. Lafaz mustakmal itu adalah lafaz atas suara yang mengandung huruf hijaiyah yang menunjukkan atas suatu makna. Dinamai makna itu madlul yang ditunjuki dan musamman yang diberi nama. Nah, jadi kita tuh menyambat sesuatu lalu ada artinya. Nah, maka itu ngarannya mustakmal. Kita ambil bahasa kita aja lah, bahasa Arab kan kamus bilang bahasa kita aja. Misalkan kita nyambat batu, adalah batu itu artinya adalah maksudnya batu itu bendanya adalah katakanlah. Nah, kita ganti pulang bata adalah bata. Dah. Kita ganti pulang misalkan buta adalah buta. Ada jelas? Ada enggak? Batu, bata, buta. Atau pulang bete, ada bete. Apa bete lah? Hah? Bete lah, bete lah. Nah, tulisan itu kan bete, bete, apa? Nah, apa bete itu apa? Bisa unang aja. Gue lagi bete di rumah aja. Nah, apa bete lah, jadi bete lah, bete. Nah, oh galau pak. Orang tepat. Bete itu singkatan daripada bosan terus. Bete katanya kayak GR, apa GR? GD rasa. Kayak GR-an, GD rasa. PD emang PD. PD emang PD. Percaya di diri. Tuh, jadi BT itu kayak itu aja. BT itu PD, GR. Nah, itu gitu kan. Nah, ada BT lah. Butuh adalah butuh. Butuh adalah yang tambahi. Butuh aja adalah ada butuh. Nah, berarti butuh itu adalah mal. Kayak itu. Nah, artinya kata-kata itu kan bila kita acak-acak, ada artinya, ada artinya lain. Nah, bila ada artinya itu ngarannya mal. Bila ada artinya ngarannya mal. Jikalau kita bawa bahasa Indonesia, nabi paham. Kalau bahasa Arab itu kan kamusnya pulang. Nah, makna itu madlul. Sedangkan yang kata-kata itu dal. Nah, kata-kata itu dalun. Sedangkan yang dimaksud adalah madlul atau musamman. Bisa kamu nyebut spedol. Nah, akan nyebut spedol. Spedol itu adalah dalun. Suatu kalimat yang menunjukkan. Nah, ini pemberangnya nih. Ini katanya madlul. Nah, aku nyebut spedol. Maka kata-kata spedol itu adalah dal. Dan kata-kata yang menunjukkan. Ini madlulnya. Ini spedolnya barangnya ini. Ini disebut madlul atau musamman yang diberi nama. Alhamdulillah. Jadi kita madlul itu bisa barangnya ada, bisa juga barangnya tidak terlihat tapi ada dalam pikirannya lah. Nah, ini spedol itu dalun. Kata-kata spedol itu dalun ini madlulnya lah. Tapi misalkan kita pulang, misalkan makan nasi, adalah orang makan nasi ini, tidak boleh makan nasi, tidak ini orang makan nasi atau guring, itu kan perilaku dapat dilihat kalau ada namun contoh. Kemudian wa huwa lafzul muhmal wa lafzul ladzi
la yakun lahu ma'na musammayan ghairu musta'malin aw daizin. Lafaz muhmal itu adalah lafaz kata-kata yang tidak ada bagian satu makna. Itu deh, batu, bata, buta, bete, butu, ada butu, ada butu ada warnanya. Jadi tambahilah butut. Nah butut ada butut, oh anu lah, nama butut lah, buruk nih lah. Tapi yang ditambahi. Nah maka diutak-atik kata-kata tadi, ketika tidak ditemukan artinya, itu namanya adalah muhmal. Ini ada di pelajaran nahwu nih. Sudah kan tamu nih? Nah, pelajaran nahwu sudah kan tamu ini? Bahas ini sudah kan? Karena kita belum ada kan? Nah, belum gitu Pak? Belum? 3. Kok bisa apa kan? Oh panjang tuh letaknya ini Kamis nah. Nah itulah. Ia bermumal itu adalah lafaz yang tidak ada bagian suatu makna dan dimai pula gaya mustamal. Nah gaya mustamal itu artinya kada terpakai, kada dipakai orang seperti daisun. Adalah orang pengarang daisun dah. Ada wah ini pengarang daisun. Kalau aslinya kan dengan sejarah ada orang pengarang daisun dengan mengotak-atik zaidun. Nah, Mualim, ulun hendak bahabal. Kalimat nama yang diutak-atik hingga tidak ada artinya tidak dipakai. Daisun tuh orang ngarang-ngarang kan biasanya Zaid, kan juga Dais kalau orang Dais. Ada juga tuh kan penyaja, ini ada orang tapi kan standarnya ada juga orang Daisun. Nah ini katanya muhmal, ada biasa. Kita harusnya mawalah bil muhmalidah. Ila kam yang kasih mustamal, yang kasih atas bayang berarti mumarkabir. Dapat mustakmal terbagi pada pembagian, 1 mufrad dan 2 murakkab. Nah, sama di kotor lah. Tidak paham gini, paham di kotor tak? Sudah ada, gimana kotor, gimana ada tahu? Nah, harus isim kan? Nah, dia ada membersih ini. Paham lah, atau ujian kotor pulang. Nah, sama nih, sama. Pembahasan di awal nahwu lagi sama. Wah kata-katanya ini tidak juga sama. Nah, lafaz mustamal terbagi pada 2 bagian, ada mufrad dan ada murakkab. Bahwa mufradu wa ma la yadullu juz'an simanahu wa arba'u halat. La yakunu lahu juz'un kaki alaman, lahu juz'un la ma'nan lahu kafaridin alaman. Lahu juz'un du ma'nan wa la yadullu ala juz'in ma'nahu ka abdillahi alaman. Lahu juz'un dalun ala juz'imanahu lakin la min haitsu juz'uhu kahayawanun natikun alaman di insanin. Mufrad. Nah, ini pengertian mufrad bukan isim mufrad lah, kita kan ya kata-kata mufrad ini ada mufrad lawanan dari tasniyah dan jamak, ada mufrad lawanan dari murakkab. Nah, contohnya ikan menyambat haram. Haram itu bisa haram lawan daripada halal, bisa juga haram lawan daripada wajib. Nah, alhamdulillah kata-kata haram dah, haram itu bisa bertentangan dengan halal, ada halal ada haram ya. Nah berlawanan. Bisa juga haram itu bertentangan dengan wajib, sunat, makruh, haram, mubah. Nah itu. Maka kata-kata haram itu pada posisi masing-masing. Bisa haram, misalkan haram memakan budok, jadi apa? Haram lawannya wajib ya, haram lawannya halal kan? Jadi haram lawannya halal. Haram memakai ampun orang kada izin,
Jadi haram lawanan dari wajib, sunat atau makruh. Nanti bisa. Nah, kayak itu. Ya walaupun kan kalau diharusin mirip-mirip Jepang akhirnya cuma itu pembahasan catatan. Semua ini. Jadi mufrad itu bisa mufrad lawannya tasniyah jamak, bisa mufrad lawan daripada murakkab. Bila mufrad artinya surangan, menyurangan. Kalau murakkab bakawan minimal dua kata. Mufradlah kita sering mufrad itu pemahaman kita adalah isi mufrad. Padahal mufrad itu bisa diartikan. Mufrad adalah kalimat yang tidaklah satu bagiannya menunjukkan atas satu bagian dari maknanya. Ini mahalusi dikira pengertian mufrad toh. Banyak orang ada paham. Ini kata-katanya. Mufrad adalah kalimat yang tidaklah satu bagiannya menunjukkan atas satu bagian dari maknanya. Pahamlah? Ada paham lah? Nah, mungkin ada dibaca hafal kita awal kan memahami. Dan mufrad itu ada 4 keadaan dikatakan. Nah, mufrad itu satu bagiannya tidaklah satu bagiannya menunjukkan atas satu bagian dari maknanya. Katakan ini. Ini pengertian secara kata-kata, secara bahasa Arab diterjemahkan. Kalau bahasa kita kayak ini arti mufrad itu kalimat yang apabila dipecah-pecah tidak ada lagi punya arti. Itu toh arti mufrad toh. Kata-kata yang ketika dipecah-pecah tidak lagi punya arti. Itu arti mufrad. Mufrad itu bila dipecah-pecah hilang artinya. Kalau disusun lagi nama. Pertama, tidak ada bagiannya. Kalau dibagi apa? Sebagiannya oleh bagilah. Sebagiannya oleh dibagi hancur kan? Yalah. Lainnya kan 2 biji bersampok. Awal-awal dibilang 2 dipanggil 2 dijurut yang nanti dipisah. 2 bijinya untuk 2 biji bereitnya kan. Awal-awal kita bilang kita kacau. Sabigi seorang, amun sabigi aja. Kalau dibagi-bagi, amun dibagi sama artinya dengan menghancur. Maka lagi kali untuk ternyata. Tapi saya panggil jadi lah. Saya panggil untuk. Jadi kali utuh, kali saya sabigian. Nah, kata kalau dibagi-bagi, memang sabigiannya tidak ada baginya suatu bagian. Seperti ki, orang bangaran ki, ada jangan bangaran ki. Kita cuma ada bangaran ki itu, apa ngarannya lah? Maki, ya ki, ikan ki, sasaran ki. Nah, mana? Maki kan? Ya ki. Nah, handapnya dah orang masih ada handap ki, mana? Yalah. Ngaran orang tu handap dia masih ada handap ki lah. Nah, maki ngaran orang ya ki, kesekian ki, kasih ki. Bila kuliahnya jadi karena panjangan mana? Kita tuh di motong-motong ngaran. Ya jadi dia tak kalah sebenarnya. Ya lah. Disuruh burik bakalan non imah jadi udin. Soalnya mahlan namanya lah. Laki saya mahlan. Nah, imah itu siapa? Nah itu tak memotong ngaran ulang tapi orang salah nah nih. Jadi orang ini kan bukan ini orang makin yaukila diserki mulai lahir deh. Mulai bangaran sama itu bima sama Allah Ta'ala bil azab ki. Nah ki ngarannya arti ki itu pelihara olehmu. Nah misalnya atau fi ngaran fi kenapa tepatilah janjimu. Nah fi yang ngaran tawar ini adalah di Indonesia tahu ini ngaran satu kata aja fi ngaran tahu wah zaid ngaran tahu lagi harus 2 kata Zaid, coba Muhammad Zaid kah? Nah 2 kata sudah. Zaid juga boleh. Oh ini kita ngaran. Jadi kayak Zainuddin lah, Zainuddin. Nah, saya itu. Zainuddin. Zainuddin satu kata. Nah, apa tau? Nah, begini. Mulai angkatan berapa? Sekitar 5 tahun tadi mati. Kok kurang 3 tahunan ada. Namanya bila muraka ada nak, muraka ada boleh ngaran itu 1 kata. Harus minimal 2 kata. Bawah ini. Murakab, kata murakab. Nah, apa tadi? 1 huruf tidak bisa dibagi.
Maka ki ini adalah mufrad karena nama dengan satu huruf. Dua, baginya ada bagian yang tidak ada arti baginya. Artinya kalau dibagi-bagi, tapi bila dibagi hilang artinya. Seperti Khalid, nama orang Kha lam dal. Nah, juga ada orang Bangaran Khalid. Nah, ada orang Bangaran Khalid. Nah, kalau kita hiau kha, kita ambil kha-nya aja. Kawalah kha-nya punya arti lah. Pokoknya bila kha kepalanya, bila alif dadanya, bila lam parutnya, bila dal betisnya, molah. Tulis dal betis Khalid dia. Tulis kha kepalanya Khalid, molah. Nah, bila kita tulis kha, maka kha ini macam-macam. Maksudnya mana? Ada kawan diarahkan kepada yang ini. Ya. Nah, artinya gini, bila kita pecah akan hilang artinya. Berarti Khalidnya adalah mufrad. Khalid itu tunggal. Ketika dibaca ada di BCRT. Nah, ketiga, baginya ada bagian yang punya arti dan tidak menunjukkan atas bagian maknanya. Seperti Abdullah nama orang, Abdu hamba, tidak menunjukkan sebagian manusia. Dan Allah nama zat yang wajib ada, tidak menunjukkan sebagian manusia yang bernama Abdullah. Nah, ini ada orang bernama Abdullah. Nah, Abdullah. Wah, ini kan ada tulisan Arab kan bahasa spasi. Nah, bila Abdullah ini nah. Ada spasi. Berapa kali aku tulis Abdullah pindah ke tulisan Arab atau pakai Google lah tulis Abdullah, ada spasinya. Pasti langsung satu kata. Nah, ini beri kan bilang ini spasi nah, spasi. Abdu Allah. Bang ini kan Abdullah tuh kayak ini kan langsung nah harus spasi. Satu kata aja. Mungkin ada tuh masuk ke Arab tuh mana gitu. Ada kan Abdu Allah, hamba Allah. Ini ngarang sudah Abdullah. Ada gini spasinya. Mungkin ada ini cara ejaan dari Arab ya. Nah, maka ada orang Bangaran Abdullah. Awalnya kita paham bila Abdul Nijar mulai kepala sampai pusat. Ada Allah nih, pusat sampai Mualim, ulun hendak bahabal. Nah, betul. Balik kita dari ini Pak. Jadi kada program Abdullah itu bila Abdul, berarti mulai kepala sampai pusat. Allah, pusat sampai betis, maulah. Itu mau orang. Jadi Abdullah itu nama orang. Bila kita pecah hilang artinya. Maka bila Abdu seorang hamba, Allah nama Tuhan. Demu lagi bila Abdu nih si mulai kapal sampai betis, mulai kapal sampai kata pusat. Bila Allah aja mulai pusat sampai betis. Kamu ada lah. Kamu nama Allah ini nama Tuhan kita. Kenapa saya dipahamkan nama manusia mulai pusat sampai ke betis. Nah, sehingga Abdullah ini adalah mufrad walaupun dua kata. Jadi dua kata lagi ngaran, maka dua kata itu menjadi mufrad. Sebetulnya mufrad. Kenapa? Karena maksudnya itu nama orang. Amun Abdullah ini bukan nama orang, ini murad. Tarkib idhofi namanya. Amun ini bukan nama orang. Bila jadi nama orang, maka dia dikatakan sebagai mufrad. Nah, itu adalah jadi makna itu nama mempengaruhi pulang. Ada semata-mata tulisan. Yang kapan baginya ada bagian yang menunjukkan atas bagian mananya. Dipacah memang ada arti. Nah, dipacah memang ada arti, tetapi tidak dari segi itu adalah bagiannya. Berarti hayawanun natik nama seseorang. Nah, hayawan adalah man'ot. Hayawanun natikon kan. Hayawan itu man'ot dan natikon adalah hak. Bagi tarif insan, al-insan hayawanun natik, pengertian manusia. Bukan sebagian dari diri orang yang bernama hayawan natik. Mulai bila hayawan mulai kapal sampai pusat tadi, natik mulai pusat sampai betis. Nah, semua contoh di atas adalah lafaz mufrad. Nah, jadi mufrad. Jadi kayaknya orang ini rupanya kata judulnya bisa mantik pas banget dengan anak. Siapa ngarannya hayawanun natik. Nah, sama itu kami masyarakat Allah bil azhar hayawanun natik. Karena akhirnya sibuk belajar mantik terus. Pas anak ini dari hayawanun natik. Hayawanun natik itu kan maksudnya makhluk yang bisa berbicara. Nah, bujur kenapa? Bujur ya oleh si bayi ini karena Tuhannya bisa bandirnya.
pas saja kan makhluk bisa berbicara, tapi itu hanya sebagai nama, bukan mengarah kepada dirinya langsung, namanya aja. Maka bila hayawan mulai pamannya mulai kepala apa yang pusat natik mulai pusat apa yang betis mola ada oleh. Jadi bila hayawan maknanya umum, natik maknanya umum. Nah ketika disebut hayawan natik itu menjadi nama. Nah maka hayawan natik juga termasuk mufrad. Kalau hayawan natik adalah nama orang. Nama natik bukan nama orang, murakab. Apa namanya? Tarkib isnadi lain. Tarkib apa ya? Tarkib wasfi bersusun secara naat dan man'ut, mausuf dan sifat. Kalau tarkib isnadi itu fi'il fa'il, mubtada khabar, tarkib isnadi. Bilanya bidapat itu tarkib idhofi. Nah ini kan lain isnadi, lain idhofi. Tarkib wasfi ya, antara man'ut dengan naat. Hayawan itu kan man'ut, ada nanti kontum naatnya. Ma huwal murakabu wa ma yadullu juz'an fi ma'nahu min haitsin wa juz'uhu wa min hal murakabu ta'yidiyu. Oh nih murakab ta'yidi katanya dari mantik. Nawa hayawanun natikun wal mufidu liktisabil ulumi tasawwuriyati dan fil quwwatil mufradi. Wa min hal murakabul khabariyu ya takib isnadi. Nawal insanu natikun wal mufidu liktisabil ulumi tasdiqiyati. Dan murakab. Nah, jadi bila paham mufrad, paham tuh murakab. Dan murakab itu adalah kalimat yang menunjukkan satu bagiannya atas bagian mananya, yang lain dari segi bahwasanya itu adalah satu bagiannya. Artinya kan bila dibaca ada arti itu. Nah, bila dibaca ada masih punya arti, itu murakab namanya. Tapi bukan nama orang. Murakab itu ada bermacam, diantaranya adalah satu murakab takyidi, murakab yang berbentuk man'ut dan naat, mausuf dan sifat. Contoh hayawanun natik, makhluk yang bisa berbicara, yaitu memberi faedah untuk mengusahakan segala pengetahuan tasawuriyah. Ini tugasnya untuk mendeskripsikan sesuatu. Nah, mendeskripsikan sesuatu. Nah, tasawuriyah. Ketika kita membayangkan sesuatu dengan mengetahui murakab takyidi ini, kalimat murakab takyidi ini, yaitu yang dibayangkan karena ia itu di dalam kekuatan mufrad. Artinya walaupun bentuknya murakab, tapi seperti nama orang. Nah, sifatnya itu kan mengarah kepada ta'rif atau menunjukkan suatu definisi, suatu pengenalan. Di antaranya lagi yang kedua murakab khabari atau murakab Mualim ulun hendak bahabar. Nah, murakab isnadi mubtada khabar atau fi'il fa'il. Contoh al-insan natik, manusia itu bisa berbicara, yaitu murakab, yaitu beri faedah untuk mengusahakan segala pengetahuan tasdikiyah, yaitu mencari kebenaran fakta. Jadi dalam tasdik itu kita mencari kebenaran fakta, itu tasdik katanya. Artinya berita itu bujurkah terjadi kandakah, itu tasdik toh. Lalu kita kamu memponis. Nah memponis itu kan ada yakin, kan? Ada dzan, ada ragu-ragu, ada taklid, kan? Aturan. Itu ponis itu kan setelah kita dapat informasi, lalu kita mencernanya. Nah lalu muncul lapan terbagi dua, ada mustamar, ada muhmal, mufrad ada 4, ada huruf isim fi'il karena di bawahnya. Kemudian murakab, ada murakab ta'idi, ada murakab khabari dan lain-lain. Ada gimana? Murakab itu ada karena apa? Murakab tarkib masjid, ya kan?
tarkib masjid, tarkib isnadi, tarkib ta'yidi. Wallahu a'lam.